Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bagian 17 ya. Oke, mari kita mulai. Bagian 17. Apa yang terjadi kepada anak-anak? Di dalam Alkitab, ada hari di mana Yesus berbicara mengenai anak-anak. Dia berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Yesus juga berkata mengenai hal-hal ini, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Di dalam perjanjian lama juga dikatakan, "Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian." Bagian surga ini sungguh-sungguh akan menggetarkan banyak orang. Banyak orang yang telah mengkritik ini, tetapi saya mengetahui bahwa Allah menunjukkan hal itu kepada saya. Itu terjadi dalam salah satu dari beberapa perjalanan saya ke surga. Saya bersama dengan malaikat besar yang memiliki sayap berbentuk segitiga yang kuat dan mempunyai warna pelangi. Malaikat tersebut mengenakan jubah putih yang berkilauan dan rambutnya bagaikan serpihan emas. Rupanya begitu indah dan penuh dengan kemuliaan. Terang dan kuasa ada atasnya. Dia berkata, "Mari dan lihatlah kemuliaan Allah. Allah telah berkata bahwa aku harus menunjukkan kepadamu tempat di mana anak-anak pergi dan apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka meninggal. Saya ingin menjernihkan sesuatu sekarang ini. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan neraka kepada saya tidak melihat anak-anak sama sekali. Tidak ada anak-anak kecil atau bayi-bayi di neraka seperti yang saya ingat. Ini mungkin tidak sependapat dengan teori-teori orang lain, tetapi saya mengatakan kepada Anda apa yang ditunjukkan malaikat Tuhan kepada saya mengenai surga dan neraka dan tempat di mana anak-anak pergi. Saya sedang memuji Allah dan berjalan bersama dengan malaikat tersebut. Kami berada di atmosfer yang tinggi ketika kami berhenti dan malaikat tersebut berkata, "Aku harus menunjukkan hal-hal ini kepadamu." Ketika saya bersama dengan malaikat Tuhan, banyak hal yang terjadi yang tidak saya ingat sekarang. Saya tidak diizinkan untuk mengingat beberapa dari antara mereka. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan saya ke surga. Hal-hal yang ditunjukkan kepada saya, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Bagaimanapun, apa yang telah diizinkan untuk saya ingat cukup untuk memotivasi saya untuk mengatakan kepada Anda mengenai surga. Daniel mempunyai pengertian yang lengkap mengenai semua penglihatan dan mimpi-mimpinya. Bagaimanapun, ketika Tuhan membawa saya masuk ke surga, oh betapa luar biasanya, ada kemuliaan dan kuasa. Sesuatu yang sedang berlangsung tidak dijelaskan kepada saya, dan saya sungguh-sungguh dibawa ke bagian-bagian surga. Bagi saya, bagian yang paling luar biasa adalah untuk bayi-bayi dan anak-anak kecil. Bayi-bayi yang belum dilahirkan. Ketika malaikat Allah berkata, "Mari dan lihatlah," dia menggerakkan tangannya ke udara dan sebuah penglihatan melintas dari rumah sakit muncul.
Saya melihat seorang wanita di ruang bersalin melahirkan seorang anak. Malaikat tersebut berkata kepada saya, dia telah mengalami keguguran. Bayi itu baru berusia 3 bulan. Ketika saya melihat peristiwa ini, 2 malaikat yang begitu indah muncul di samping ranjangnya. Mereka memegang apa yang tampak seperti sebuah keranjang yang terbuat dari batu pualam putih dan mutiara. Itu adalah sesuatu yang paling indah yang pernah saya lihat. Keranjang itu terbuka pada bagian tengahnya dan tertutup pada setiap sisinya. Para malaikat sedang memuji Tuhan. Saya dapat mendengar mereka. Ketika wanita tersebut mengalami keguguran, roh dari bayi tersebut seperti uap timbul dari bayi yang masih kecil dan mungil itu. Para malaikat menangkapnya, meletakkannya di dalam keranjang, menutup lubang penutupnya, dan mengangkat tangan mereka ke arah surga. Para malaikat mulai berteriak memuji Tuhan. Mereka menyambut dia dan memuji dia sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, pencipta segala sesuatu di surga dan bumi. Mereka berteriak, kemuliaan bagi Allah. Ketika mereka melewati kami, mereka berkata lagi, marilah dan lihatlah. Kami kembali melalui gerbang dan masuk ke surga. Oh, ini kelihatan menjadi bagian yang paling indah dari surga. Saya tidak berada di sisi surga atau melalui jalan masuk ini. Saya teringat pada waktu itu saya pergi dengan para malaikat ke sebuah tempat di surga. Saya ditemani oleh malaikat yang mengawal saya. Kami pergi ke tempat yang lebih tinggi, sehingga saya dapat melihat tahta itu lagi, dan saya dapat mendengar teriakan dan pujian kepada Allah. Kali ini, kami tampaknya menuju ke arah sisi kiri tahta. Saya teringat saat saya datang dari sekitar jalan ini, dan berpikir, oh Allah, betapa indahnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Puji-pujian yang tinggi kepada Allah, dan kemuliaan dan teriakan ada di mana-mana. Anda tahu, firman Allah yang kudus banyak berbicara mengenai malaikat. Ini adalah beberapa contoh. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Yesus berbicara mengenai manusia yang dibawa oleh para malaikat ke surga. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Oke, sekian dulu hari ini videonya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.